죄송해요. 무슨 것 같아요? 3일 걸렸어. Setelah ditinggal Woji, Nami ngerasa semuanya jadi makin sepi. Tapi anehnya bukan cuma sepi, ada yang ngikutin, ada yang ngawasin diam-diam. Setiap langkah, setiap gerak, bahkan setiap ketikan, semua kayak terekam. Dan saat itulah Nami sadar ini lebih dari sekedar salah paham. Ini udah masuk ke teror. Tapi sebelum semuanya terlambat, Nami harus mutusin bertahan dan ngelawan atau selamanya dikendalikan dari balik layar. Selamat datang di bagian paling gelap dari hidup Nami. Selamat datang di part 2 alur cerita film Unlock. 진짜 형이 죽인 거야. 그래도 괜찮냐? 문제 생기면 Apa kabar dulur-dulur semua? Semoga selalu sehat dan selalu disertai kebahagiaan ya lur. Sebelum gue lanjut, pastiin lu udah like dan subscribe channel ini. Di sisi lain kota, sekelompok polisi kembali disibukkan dengan kasus penemuan mayat. Kali ini tidak hanya satu mayat lur, melainkan lebih dari 9 mayat ditemukan di tempat yang sama. Melihat kasus penemuan mayat yang makin masif, Jiman dan Samsul langsung bergegas mencari Junyoung ke salah satu tempat yang dulu pernah digunakan Junyoung sebagai counter HP. Dan setibanya di sana, kondisi counter sudah berantakan lur. Banyak kertas berwarna kuning yang menempel di dinding dan berserakan di lantai. Jiman langsung memeriksa semua dokumen yang berserakan itu dan dia menemukan 8 lembar formulir yang semuanya berisi nama-nama korban pembunuhan. Jiman yang sudah pernah melihat salah satu formulir waktu di rumah Junyoung berpendapat bahwa masih ada satu orang yang masih bisa ditemui. Dia adalah Nami. 진짜 형이 죽인 거야. 그래도 괜찮냐? Saat Jiman mau pergi ke lokasi Nami, tiba-tiba saja sekelompok polisi muncul bersama Nami. Rupanya Nami kembali melaporkan kasus peretasan yang dialaminya itu dan meminta polisi untuk memeriksa counter yang pernah menyervis HP-nya. Di counter itu, Nami menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Jiman. Dan Nami menduga kalau pelakunya itu adalah si penjaga counter HP. Saat bercerita, Nami menemukan sebuah izin usaha yang di sana bertuliskan nama Wo Junyoung. Nami mengira kalau counter itu milik Junyoung. Nami pun meminjam HP milik Pak Jiman dan menghubungi Junyoung. Namun sayang, saat Nami bertanya ke perusahaan keamanan siber tentang karyawan yang bernama Wo Junyoung, rupanya di perusahaan itu tidak ada karyawan yang bernama Wo Junyoung. Meskipun dalam nama itu berbeda, Jinma meyakini bahwa Junyoung yang dikenal Nami adalah orang yang sama dengan penjaga counter yang pernah memperbaiki handphonenya. Dan saat itu terjalinlah sebuah kesepakatan. Nami akan memancing Junyoung dengan cara mengundang ke rumahnya untuk makan malam bersamanya. Sementara itu, Jiman akan mengintai Junyoung dari dalam mobil. 문제 생기면 Junyoung pun menerima ajakan Nami itu dengan senang hati. Junyoung pun segera mempersiapkan diri. Dan setelah itu dia langsung berangkat ke rumah Nami lur. Junyoung yang kini sudah tiba memarkirkan mobilnya di dekat rumah Nami. Saat Junyoung keluar dari dalam mobil, Jiman dan Samsul segera keluar dari mobilnya dan segera mendekati Junyoung. Junyoung pun terpojok. Junyoung yang malam ini tampil beda tanpa kacamata, berakting seolah-olah dirinya bukan Junyoung. Dia pun memprotes perilaku Jiman dan Samsul yang menurutnya tidak pantas seorang polisi menodongkan sebuah pistol ke arah warga sipil. Samsul yang berusaha menenangkan situasi meminta Junyoung untuk menunjukkan KTP-nya. Tapi Junyoung menolak lur. Dia hanya akan menunjukkan KTP-nya jika Jiman dan Samsul menunjukkan KTP-nya terlebih dulu. Junyoung pun mengancam Samsul dan Jiman akan memviralkan kejadian itu.
Karena khawatir terjadi sesuatu yang merepotkan, Samsul pun mempersilahkan Junyoung untuk pergi. Dan iya, Junyoung berhasil keluar dari situasi yang memojokkannya itu. Dan Junyoung pun tidak jadi menemui Nami. Setelah gagal melakukan pertemuan dengan Junyoung, Nami meminta Jiman dan Samsul untuk masuk ke rumahnya. Dan di sana Nami memberikan sebuah kartu nama dan meminta Samsul untuk melacak nomor handphone yang tertera pada kartu nama itu. Selain itu, Nami juga tidak akan menyalakan handphonenya untuk membuat Junyoung datang ke rumahnya. Karena keputusan Nami itu, Samsul bingung bagaimana cara Nami menghubungi mereka. Dan Nami pun memutuskan akan menggunakan ponsel lamanya untuk menghubungi Jiman dan Samsul. Jiman menyambut baik ide Nami itu, tapi Samsul merasa khawatir atas keselamatan Nami. Karena sampai saat ini, Nami masih menganggap bahwa orang yang dihadapinya hanya melakukan kejahatan kecil, bukan sebagai pembunuh. Dan untuk berjaga-jaga, Nami diantar untuk tinggal di rumah ayahnya. Tiba di pintu gerbang rumah ayahnya, Nami berjanji akan menghubungi Jiman dan Samsul lewat telepon jika ada sesuatu yang terjadi. Dan jika ada pesan masuk yang dikirim dari nomornya, maka itu artinya situasi tidak baik-baik saja. Setelah memahami apa yang disampaikan Nami, Jiman pun pulang ke kantornya. Nami yang kini berada di dalam rumah ayahnya mendapati rumah si ayah dengan situasi yang sepi sunyi. Nami pun mengecek ke kamar ayahnya dan di sana dia melihat ayahnya sedang terbaring di dalam selimut, lur. Merasa aman dalam situasi itu, Nami pun pergi ke kamarnya dan membaringkan diri di atas kasur sambil memainkan handphone lamanya. Saat Nami memainkan handphonenya, tiba-tiba saja Junyoung menghubunginya. Ternyata HP lama Nami pun sudah dipasang aplikasi peretas oleh Junyoung. Di sana Nami diminta untuk menghubunginya dan saat Nami menuruti permintaan Junyoung itu, dia mendengar suara getaran handphone di atas loteng. Seketika saja Nami terkejut dan kaget. Dia langsung masuk ke kamar ayahnya untuk memastikan kondisinya. Dan setelah Nami menyingkap selimut di kamar ayahnya, ternyata itu hanya sebuah bantal guling, lur. Nami pun langsung bersembunyi dan langsung mencoba menelpon Jiman. Namun sayang, Nami gak bisa menggunakan handphonenya, lur. Dan tiba-tiba terdengar suara ayahnya di ruang tengah. Nami pun langsung keluar dari persembunyiannya dan mendekat ke arah sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari speaker Bluetooth yang terkoneksi dengan handphone yang dipegang oleh Junyoung yang bersembunyi di balik sofa. Saat Nami menanyakan di mana ayahnya, Junyoung menjawab pertanyaan Nami itu dengan menunjukkan sebuah video yang menunjukkan si ayah dalam kondisi disekap. Nami pun meminta Junyoung untuk melepaskan ayahnya, dan sebagai gantinya Nami bersedia untuk melakukan apapun. Di situasi lain, Jiman yang sedang dalam perjalanan mendapat telepon dari divisi orang hilang yang mengabarkan bahwa Junyoung sudah lama meninggal dunia. Jiman pun bingung, lur. Lantas siapa Junyoung yang menghubunginya selama ini? Jiman pun langsung memutar balik mobilnya dan kembali ke rumah ayahnya Nami. Di dalam rumah, Nami dipaksa mengirimkan SMS kepada Jiman dan memberitahu Jiman bahwa situasinya baik-baik saja. Nami pun menuruti permintaan Junyoung itu. Dan setelah itu Nami diberikan dua pilihan. Pilihan pertama berusaha menyelamatkan ayahnya tapi Nami akan tewas. Pilihan kedua lari dan membiarkan ayahnya terbunuh. Nami pun tidak menggubris pilihan yang diberikan oleh Junyoung itu. Dan tidak lama setelah itu Junyoung pamit kepada Nami untuk pergi ke kamar mandi. Saat Junyoung di dalam kamar mandi, Nami mencoba mencegat Junyoung dengan harapan dia bisa menyerangnya setelah Junyoung keluar dari sana. Namun ternyata Junyoung gak keluar-keluar, lur. Saat Nami mengintip ke kamar mandi, dia melihat ayahnya sudah dalam kondisi terbaring tidak berdaya di dalam bathtub. Nami pun tidak bisa berbuat banyak. Setelah itu dia diminta untuk mengikat dirinya sendiri. Dan dengan sangat berat hati Nami pun harus merelakan dirinya terikat, lur. Dalam kondisi tidak berdaya, Nami harus menyaksikan ayahnya diguyur air yang hal itu bisa saja menenggelamkan ayahnya. Nami yang melihat itu pun berteriak histeris, lur. Dan sekali lagi Nami meminta Junyoung untuk melepaskan ayahnya dan sebagai gantinya Nami rela ngelakuin apapun untuk Junyoung. Junyoung pun berpikir sejenak dan jawaban yang tidak terduga muncul dari mulut Junyoung. Junyoung berjanji tidak akan menghabisi ayahnya, tapi sebagai gantinya Nami lah yang akan menghabisi ayahnya sendiri.
Dan setelah itu mulut Nami dilakban dan tubuh Nami dimasukkan ke dalam bathtub sehingga menindih tubuh ayahnya. Jelas saja hal itu membuat tubuh ayah Nami tenggelam. Setelah itu Junyoung memfoto situasi itu dan meninggalkan kamar mandi, membiarkan Nami dan ayahnya tewas tenggelam di dalam bathtub. Dan saat Junyoung duduk di kursi sofa, dia melihat sebuah kartu nama yang di baliknya tertulis "Telepon saja, jangan SMS". Nah, hal itu membuat Junyoung yang sedang santai tiba-tiba menjadi bersiaga dan tidak lama setelah itu Jiman dan Samsul datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Junyoung. 그거 버려 이 새끼야! 아버지. Di situasi lain Samsul berhasil menemukan Nami dan mengangkatnya keluar dari bathtub. Untungnya Nami masih sadar, Lur. Tapi tidak dengan ayahnya. Si ayah pingsan karena terlalu banyak meminum air. Dan di sana Samsul berusaha melakukan pertolongan dengan menggenjot-genjot dada ayahnya Nami agar bisa kembali bernafas. Nami yang melihat kondisi ayahnya terbaring tidak berdaya membuat dirinya seolah diberikan kekuatan untuk membalas perbuatan Junyoung. Dengan kondisi lemas, Nami mengambil pistol Samsul yang tergeletak di lantai dan berjalan mendekat ke arah Junyoung yang saat ini sedang diinterogasi dan sudah dalam kondisi babak belur. Junyoung yang berkali-kali mengatakan bahwa dirinya adalah anak Jiman membuat Jiman tersentuh dan seketika saja Jiman hanyut dalam kesedihan. Namun tidak lama setelah itu... Nah, saat Jiman melihat ke arah koper milik Junyoung, dia berinisiatif untuk memeriksanya, Lur. Dan ternyata benar saja, di dalam tas itu, dia menemukan catatan berwarna kuning yang menuliskan banyak informasi tentang Wo Junyoung. Dan di sana juga tertulis skenario yang harus Junyoung lakukan selama dirinya menjadi Wo Junyoung. Melihat kenyataan yang begitu pahit, Jiman tampak tak kuasa menahan emosinya. Jiman pun kembali mendekati Junyoung dengan menodongkan sebuah pistol. Belum sempat Jiman menembakkan pistolnya, tiba-tiba saja entah peluru siapa yang meledak di perut Junyoung. Yang jelas Junyoung sekarat. Dan dari arah belakang terdengar suara memanggil Nami. Ternyata itu adalah ayah Nami yang berhasil kembali bernafas setelah mendapat pertolongan dari Samsul. Setelah itu muncul banyak wartawan dan pihak kepolisian langsung membawa Nami dan ayahnya untuk mendapatkan perawatan. Beberapa waktu berselang, berita penangkapan pelaku pembunuhan pun viral. Namun identitas pelaku masih belum bisa diketahui karena pelaku tidak terdaftar dalam adminduk dari waktu lahir sampai sekarang, Lur. Dan pihak kepolisian berjanji akan menggali informasi tentang si pelaku setelah si pelaku pulih. Kehidupan Nami pun kembali normal. Kafe bapaknya kini jadi lebih ramai dari biasanya. Dan film pun selesai. Tamat. Nah, saatnya kita cari tahu pesan rahasia yang terselip di film ini. Kadang kita lupa benda sekecil ponsel bisa menyimpan seluruh hidup kita. Dari foto keluarga sampai rahasia terdalam yang bahkan gak kita ceritain ke siapapun. Di film ini kita diajak untuk melihat bagaimana satu kelengahan, satu HP jatuh bisa jadi awal dari mimpi buruk. Tapi ini bukan cuma soal kehilangan handphone, Lur. Ini soal kehilangan kendali. Soal gimana identitas kita bisa dipakai orang lain untuk ngatur hidup kita dari balik layar. Dan lebih seramnya lagi, kadang orang yang paling kelihatan biasa aja justru jadi orang yang paling berbahaya, Lur. Film ini ngasih tamparan ke kita seolah kita diajak untuk tidak gampang percaya sama orang yang menurut kita baik. Kita juga seolah diajak untuk peduli dengan keamanan data pribadi di tengah gempuran tren yang beredar di sosial media. Dan film ini juga seolah ngingetin kita untuk lebih berhati-hati dan tidak terlalu bergantung dengan teknologi. Sebab sekali lu kehilangan akses di atas hidup lu, yang tersisa cuma rasa takut dan penyesalan. Apa pesan rahasia yang berhasil lu ambil dari film ini? Tulis di kolom komentar biar jadi pengingat buat gue dan orang lain yang ikut baca. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan buat lu kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.